Oke, kembali lagi dengan saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis akan kembali menemani Anda tentunya dengan tema atau konten-konten terbaru dari Kang Kumis. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru dari Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali akan membahas seputar permasalahan keluarga, yaitu mengenai ciri-ciri atau tanda wanita yang kurang puas. Sekali lagi, kurang puas dalam berhubungan suami istri. Hal ini cukup punya pengaruh lumayan besar di dalam kehidupan rumah tangga. Karena hubungan suami istri adalah bukan hal yang memang patut untuk diremehkan. Nah, tapi bagaimana cara kita menciptakan hubungan yang kondusif, harmonis dalam keluarga, dalam setiap permasalahan. Nah, kali ini Kang Kumis akan sedikit membahas mengenai kelemahan-kelemahan tersebut atau hal tersebut yaitu mengenai beberapa tanda istri atau pasangan yang mengalami kurang puas dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sebagai tanda yang pertama, biasanya ini enggan untuk dipeluk atau dicium ketika menjelang melakukan hubungan suami istri. Ini ciri pertama. Enggan juga diajak bicara. Kalau bicara dia biasanya bicaranya seperlunya. Nah, ini yang kedua adalah menurunnya agresivitas dalam berhubungan. Jadi tidak lagi agresif. Nah, ini adalah tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terjadi penurunan pada saat berhubungan suami istri, dan hal ini memang efek daripada pasangan Anda. Efek pertama adalah dia tidak akan pernah bisa merasakan sejauh mana nikmatnya saat berhubungan, karena di sini terjadi kurangnya konsentrasi di saat berhubungan, karena di sini tidak ada keseimbangan di dalam melakukan hubungan suami istri. Artinya dari tingkat agresifnya tentu berbeda, ya. Bahkan biasanya ini tidak mau memandang muka pasangannya atau dia memalingkan muka di saat melakukan hubungan suami istri. Nah, ini bisa terjadi pada siapa saja, artinya baik pasangan yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Biasanya ini terutama untuk pasangan yang baru menikah ini gampang terkena masalah-masalah kecil, karena memang mungkin dari sisi kedewasaan masih kurang lah ya. Jadi kurang memahami permasalahan kehidupan rumah tangga ini, mohon maklum, karena memang mungkin dia itu awal, dua-duanya masih awal. Apalagi si suami juga mungkin belum tahu, bukan tidak tahu, tapi belum tahu bagaimana menyikapi hal-hal tersebut. Ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah dia minta dipercepat, ya, saat orgasme. Nah, ini udah ciri yang paling jelas. Nah, maksud saya di sini adalah biar hal yang saya sebutkan di atas ini tidak terjadi secara terus-menerus, karena ini menjadi dampak renggangnya hubungan rumah tangga, ya. Ini ketika memang hubungan suami istri ini tidak mengalami kepuasan pada saat melakukan hubungan suami istri, ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi solusinya di sini adalah yang pertama, karena faktor terjadinya seperti itu juga harus Anda pelajari, ya. Mungkin pikiran sedang nggak mood, ya. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi. Ini juga sangat punya dampak yang lumayan, ya, dalam rangka melakukan hubungan suami istri, karena memang di saat melakukan hubungan suami istri ini ada beberapa faktor pendukung yang memang betul-betul bisa membuat hubungan tersebut menjadi lebih nikmat, lebih indah, ya. Yaitu ketika kita memang lagi berkecukupan, ya. Artinya tidak ada masalah-masalah lain di dalam pikiran atau hati kita. Ini membuat mood kita menjadi bagus. Nah, ketika itu sudah bagus,
maka hubungan suami istri saya jamin akan menjadi lancar. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita tentunya ya? Itu coba lakukan beberapa kalimat-kalimat yang lembut kepada pasangan Anda. Karena kembali lagi, wanita memang menyukai kelembutan. Lakukan itu. Kemudian bicarakan hal-hal yang memang membuat istri menjadi merasa gembira, istri menjadi merasa tersanjung. Karena ketika istri mampu kita kuasai lebih dulu, artinya dia merasa gembira, merasa tersanjung, insya Allah apapun yang akan kita lakukan akan menjadi sebuah keindahan. Contoh ya, lakukanlah pijitan-pijitan kecil untuk menimbulkan gairah pada pasangan Anda. Namun sebelum melakukan itu, sudah saya bilang di atas tadi, semuanya harus klop. Artinya tidak ada pemikiran-pemikiran yang justru mengganggu konsentrasi Anda dengan pasangan Anda saat melakukan hubungan ranjang. Ini perlu diperhatikan ya. Karena kembali lagi di saat melakukan itu memang pikiran harus fresh untuk meningkatkan mood dan daya rangsang pada masing-masing pasangan. Ini hal yang sangat dibutuhkan sebelum kita melakukan hubungan suami istri. Ya, sekali lagi lakukan itu. Hal-hal yang justru mampu menjembatani untuk membuat rangsangan-rangsangan ini. Karena ini tidak bisa dibiarkan kembali lagi. Nah, teman-teman, kembali lagi kesimpulannya, jadi ketika kita mau meningkatkan hubungan suami istri, artinya biar istri kita ini tidak mogok ya, lakukan itu. Ya, karena ketika mogok terus, hubungan keluarga juga saya yakin akan makin renggang. Padahal rencana Anda masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga adalah bukan untuk main-main, tapi untuk menggapai masa depan yang memang perlu kita wujudkan dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi ingat tanda-tandanya itu. Ketika istri Anda mengalami penurunan gairah dalam berhubungan suami istri. Jadi tanda yang paling jelas itu adalah ketika pasangan Anda minta dipercepat. Mungkin sudah maksud lah ya. Di sini tidak perlu saya jabarkan secara rinci ya. Dan terima kasih.